Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi ya bersama Pak Ali. Kita akan belajar agama. Ini pelajaran 3, meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist. Nah, ini bab 1, bab 2. Ini untuk kelas 2 ini nanti saya pindah. Ya, link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Pak Ali juga sudah membahas matematika untuk kelas 3, linknya sama di bawah di kolom deskripsi. Pak Ali juga sudah membahas buku tematik ya, linknya sama di kolom deskripsi. Nah, kita akan membahas agama. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita akan mulai ya dari ini. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa ya. Allah Maha Esa artinya Maha Satu. Ya, hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Ya, ini salah satu nama Allah juga di Asmaul Husna, ada Al-Wahhab. Ya, ini Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki ya. Ayo bekerja sama, amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ini gambar ini jelas ya. Buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Kalau ini kita hanya berdoa kepada Allah. Kita hanya memohon atau berdoa hanya kepada Allah. Kita ya berdoa hanya kepada Allah ya, karena Allah itu tidak boleh dipersekutukan. Tidak ada yang lebih besar, bahkan apalagi lebih besar menyamai aja tidak ada ya. Hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah kita meminta, tidak ada yang lain ya. Kita dilarang mensekutukannya. Percaya bahwa ada kekuatan yang sama dengan Allah ya, itu tidak boleh ya. Di sini yang ini ya, kita juga kalau kita percaya kepada Allah dan kita percaya bahwa Allah memiliki sifat Al-Wahhab ya, maka kita juga harus suka memberi ya. Kita ya suka memberi sebagai wujud percaya kepada Allah ya. Kita suka memberi atau kita suka memberi karena Allah, kita aja karena Allah. Jadi alasan kita memberi karena Allah ya, bukan karena alasan yang lain gitu. Buatlah pernyataan dari hasil pengamatanmu. Ini tadi ini yang pernyataannya sudah ya. Ini pernyataan 1 dan ini pernyataan 2. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Ceritakan maksud kalian. Juga bisa memberi pendapat lain. Ini hanya contoh pendapat atau kalimatnya bisa kalian rubah sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita hanya meminta kepada Allah, itu juga boleh ya. Kita suka memberi karena kita percaya pada Allah, boleh ya gitu. Oke, kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Nah, ini kita sedang bersujud ya. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu ya. Kita itu hanya bersujud atau hanya berdoa atau hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Kita menyembah Allah ya. Kita menyembah hanya pada Allah. Menyembah hanya pada Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang boleh kita sembah.
atau kita bersujud hanya kepada Allah, boleh ya. Kata menyembah ini mungkin diganti bersujud ya, hanya kepada Allah, boleh. Ini kan posisi sedang bersujud. Nah, kalimatnya boleh beda, ya kan? Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya adalah satu, ya. Esa itu satu. Esa itu satu. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Yang lain tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, enggak sama, beda. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Ikhlas ya. Ini surah Al-Ikhlas. Quran surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Ya. Atau bisa dibaca kompletnya, katakanlah Muhammad, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Ya, lebih enak tanda kurungnya dipahami aja, nggak usah dibaca ya, biar sama ya. Kemudian Allahus Somad. Allahus Somad itu artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahu Somad. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah atau dengan Dia. Ya, jadi ini adalah surah Al-Ikhlas, ada di Al-Quran ya. Kita lanjutkan lagi. Ini diterangkan dalam versi bahasa Indonesia langsung. Ya, sumber dari ini adalah surah Al-Ikhlas ya, sumber dari informasi ini. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala ibadah. Jadi kita belajar sekarang pun ya harus kita niati kita ini sedang ibadah. Nah, segala sesuatu kita niatkan ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat ya. Segala sesuatu. Pak Ali sekarang mengajar pun Pak Ali niatkan ibadah ya, biar berkah. Oleh karena itu kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh yang lain, hanya kepada Allah. Dua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah, tidak boleh menghambakan diri pada selain Allah. Tidak boleh menghambakan pada kekayaan, pada kekuasaan, hanya kepada Allah. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wah, kita tidak boleh meminta sesuatu pada gunung, meminta pada pohon, tidak boleh. Kita meminta hanya pada Allah. Ya, itu syirik itu ya. Kalau meminta pada selain Allah. Nomor 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Ya, ramalan-ramalan nasib itu tidak boleh diyakini karena itu datangnya bukan dari Allah ya. Jadi kalau ramalan cuaca beda lagi lah ya. Kalau ramalan nasib, waduh, lihat jari tangannya atau lihat tanggal lahirnya nasib usia lah. Tak boleh seperti itu ya. Ya, kalau ramalan cuaca beda lagi. Itu memang menganalisa kondisi cuaca di udara, bukan nasib itu ya. Ramalan cuaca. Ramalan akan terjadinya gempa itu. Ya.
Nah, kalau itu tidak apa-apa ilmiah. Kalau ramalan nasib ini tidak ilmiah. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, sebenarnya kalau cuaca itu bukan lebih cocoknya bukan ramalan ya istilahnya prediksi, ya, memprediksi. Ya, tapi ya artinya agak mirip. Ya. Ini ya, jadi ada 5 hal ini yang harus kita lakukan. Harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menghambakan diri pada selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sikapku, aku percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu, tidak ada duanya. Dan hanya kepada Allah aku beribadah, ya, tidak ada Tuhan ada 2. Bingung nanti ikut Tuhan yang mana itu, yang kiri apa yang kanan. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa? Lakukan bergantian bersama teman. Bagaimana kita meyakini? Ya, tidak meminta pada selain Allah, misalnya tidak, ya, berdoa pada selain Allah. Berdoa kalau minta uang saku ya kepada mama papa ya, maksudnya tidak berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa pada pohon, berdoa kok pada gunung. Wah, nah, itu tidak boleh ya, berdoa hanya kepada Allah, ya, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Cara meyakini Allah itu esa, tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya, tidak boleh ya. Menyekutukan itu kayak kita percaya ada kekuatan lain yang besarnya sama dengan kekuatan Allah, tidak boleh ya. Ayo bernyanyi, wah ini kalau ayo bernyanyi ini pakai gitar. Oke. Allah Maha Esa, nada lagunya nenek moyang. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu, hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Endingnya nggak enak ya. Hidup bersatu karena Allah, bersatu, bersatu, bersatu karena Allah. Nah, itu lebih enak. Hidup, hidup bersatu karena Allah, hidup bersatu karena Allah, atau bersatu. Nah, endingnya kurang enak ini. Coba sekali lagi ya. Hidup bersatu, hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Mungkin gitu ya. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, tidak kuasa kita ibadah kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu
hidup bersatu, hidup bersatu, karena Allah, bersatu karena Allah. Ya, kurang lebih gitulah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Iya dong. Allah Maha Esa, Maha Satu, tidak ada duanya. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya, hanya Allah yang wajib disembah. Aku percaya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Iya. Aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu. Ya, kita beribadah hanya untuk mencari ridhonya. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Satu. Maha Satu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Kita tidak boleh menyekutukan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Apa yang kamu pelajari ini? Nah, Allah Maha Esa, Maha Esa. Apakah kamu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Apa bukti keyakinanmu? Nah, saya tidak. Saya berdoa hanya kepada Allah. Ya, berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu buktinya. Masa berdoa kepada yang lain selain Allah? Ya tidak mungkin, ya kan? Kita hanya berdoa kepada Allah. Belajar di rumah. Kegiatan bersama orang tua, tuliskan dalam selembar kertas tentang cara meyakini bahwa Allah Maha Esa. Ya, kita hanya beribadah padanya. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Cara meyakini ya, cara meyakini inilah. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah. Kepada Allah. Itu kita memohon perlindungan, memohon apapun ya dari kepada Allah. Setelah selesai, hendaklah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serta bisa tambahan ya dengan kalimat kalian sendiri. Allah Maha Pemberi, ya. Nah, ini Al-Wahhab, ya. Al-Wahhab. Nah, gitu ya bacanya ya. Jadi Wahhab, ada tasjid di sini. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Ya, makhluk bukan hanya manusia ya. Hewan, tumbuhan juga makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan, hanya memberi saja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas, tanpa batas waktu, kapanpun, dimanapun makhluk berada selalu diberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya.
Ini sifat Al-Wahhab. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Ya, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah, nah ini bukti ya, atau cara kita meyakini suka memberikan sesuatu pada orang lain, terutama yang membutuhkan ya. Jadi jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk memberi fakir miskin ya, misalnya peminta-minta ya. Memberikan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Saat memberi kita harus dengan hati yang ikhlas, tidak usah berharap kembali, tidak usah berharap dipuji ya, ikhlas hanya karena Allah. Kita memberi hanya karena Allah. Alasan kita memberi itu bukan wah pengen dianggap keren ya, memberi sambil status jangan ya. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, harus dari hati kita sendiri, nggak usah nunggu diminta, nggak usah tunggu disuruh ya. Semua kita lakukan karena mencari ridho Allah. Berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, jangan berlebihan juga, segala sesuatu tidak baik ya. Kalian mampunya menyeberangkan nenek-nenek misalnya, menyeberang ke jalan, itu baru pemberian yang luar biasa sudah, asal ikhlas keluar dari hati ya. Membantu teman untuk mencari pensil yang hilang misalnya, jatuh atau membuang duri di tengah jalan, itu memberi pada sama ya. Kegiatan satu, buatlah beberapa kelompok kecil dalam kelasmu. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anak. Setiap kelompok memilih 1 orang ketua kelompok ya. Kegiatan 2, semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing ya, semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok mendiskusikan, mencatat apa saja bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi pada makhluknya ya. Nah ini banyak sekali ya. Jadi matahari yang selalu bersinar, oksigen yang bisa gratis kita pakai untuk bernafas ya. Nah, ini matahari selalu bersinar ya, itu pemberian Allah ya. Mencatat apa saja bukti Allah Maha Pemberi. Kita nggak usah minta, tanaman-tanaman nggak usah minta dikasih ya. Matahari yang selalu bersinar, yang selalu bersinar ya. Walaupun mendung sebenarnya matahari bersinar itu ya, hanya tertutup awan ya. Kemudian udara untuk bernafas. Coba tahan nafas kalian sebentar saja, pasti tidak bisa lama-lama, kepingin sekali bernafas, tersengal-sengal kalau kalian paksakan ya. Udara untuk bernafas ini kita dapatkan gratis dari Allah ya, luar biasa. Matahari, udara, bumi untuk berpijak. Nggak ada bumi ya kita gimana ya, bumi untuk berpijak. Kalau kita tidak ada bumi, kita berpijak pada apa? Kita bisa melayang-layang ya. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan memiliki sifat Al-Wahhab ya, Maha Pemberi ya. Masih banyak kita memiliki mata untuk melihat, kita memiliki telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara. Itu adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kegiatan ketiga, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Kelompok lain memberikan tanggapan ya. Sikapku, aku percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi yang memiliki sifat Al-Wahhab. Aku selalu bersyukur kepada Allah, ini penting. Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berilah canda centang pada kolom yang tepat. Aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Wah, sering ya, sering. Aku memberi sesuatu dengan ikhlas, selalunya harus selalu ikhlas ya.
Jadi kalian boleh ya sesuai dengan kalian sendiri. Ini contoh, centangannya contoh. Ya, aku memberi kepada orang lain tanpa diminta. Kadang-kadang misalnya, kadang-kadang masih diminta, ya, misalnya gitu. Aku senang bisa memberi dan membantu orang lain, misalnya. Wah, selalu senang ya saat kita membantu. Aku lebih suka memberi daripada diberi. Wah, ini ya kadang-kadang suka juga diberi. Ya, boleh kalian selalu, terserah sesuai dengan kondisi hati kalian. Ini contoh aja. Tugas kelompok, cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Posko bencana. Wah, cermati dan diskusikan. Nah, ini adalah anak-anak suka memberi bantuan ya, dan memberinya dengan ikhlas. Ya, kami suka memberi ya pada yang atau kepada yang membutuhkan. Ya, membutuhkan ya, dan kami dengan ikhlas, kita dengan ikhlas. Nah, tuliskan maksud perilaku gambar di atas. Nah, ini ya, cermati ya maksud gambar di atas itu ini ya. Maksud perilaku gambar di atas ini adalah keluarga Udin dan keluarga siapa ini, Siti ya, sedang memberikan pada posko di atas ya. Cermati, diskusikan. Nah, ini jawaban nomor 2 ini aja ya. Kami suka memberi kepada yang membutuhkan dengan ikhlas. Ini adalah orang yang sedang terkena bencana ya. Nomor 2 itu, nomor 3 mungkin alternatif jawabannya, tuliskan 2 manfaat perilaku gambar di atas. Meringankan beban ya korban bencana ya. Kemudian memberi seperti ini ya, manfaatnya mendapat pahala ya, mendapat ya. Kemudian hati terasa gembira. Hati gembira, benar. Saat kita memberikan sesuatu buat orang lain gembira, itu hati kita juga ikut gembira. Hati gembira. Bukan hanya yang dikasih loh ya, yang kasih itu gembira. Jadi kalau kalian dikasih sesuatu, jangan ditolak ya, karena yang ngasih itu juga merasa bahagia, merasa gembira saat pemberiannya itu diterima ya. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kalau dikasih ya. Ayo berlatih. 1. Pasangkanlah soal yang berada sebelah kiri dan jawaban yang ada sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung antara soal dan jawaban. Oke. Wah, Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Niat memberi sesuatu harus ikhlas ya, selalu memberi ya, selalu memberi, niat memberi sesuatu, selalu memberi perbuatan terpuji ya. Diberi nikmat kepada Allah, bersyukur. Pemberi karunia Allah, pemberi karunia itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lafalkan kata Al-Wahhab dan artinya Maha Pemberi. Ya, Al-Wahhab, Wahhab gitu ya. Jadi hanya dibaca 2 kali. Al-Wahhab. Ada b-nya karena qalqalah ya, Pak. Lakukanlah bergantian dengan teman. Al-Wahhab. Apa yang kamu pelajari ini? Sifat Allah, sifat Allah Maha Pemberi. Ya, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Bagaimana pendapatmu saat membantu orang lain? Ya, saat membantu kita juga merasa gembira, juga merasa gembira
saat membantu orang lain dengan ikhlas. Nah, kalau kita tidak ikhlas, kita nggak gembira. Kalau kita ikhlas, gembira, bahagia rasanya. Ya. Kegiatan bersama orang tua, tuliskan pengalamanmu bersama keluargamu ketika membantu orang lain. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani. Ya, misalnya waktu pelaksanaan saat ada pengemis, ya, ada pengemis, ya, memberi uang, misalnya gitu. Misalnya waktu pelaksanaannya saat sholat Jumat atau saat sholat di Jumat, ya, biasanya mengisi kotak amal. Nah, ini memberi dan lain-lain, ya. Mungkin memberi korban bencana saat ada bencana, ada tetangga yang kesusahan, ya, memberi dukungan moral. Jadi kadang-kadang memberi bukan hanya barang, ya, kita memberi dukungan moral bisa, memberi dukungan moral juga termasuk penting ini, ya. Dukungan moral itu kayak kita menguatkan hatinya gitu loh, menenangkan hatinya, itu penting juga, ya. Wah, ini sudah habis, ya. Kita akan sambung lagi di video berikutnya nanti untuk bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.